Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Bapak mengajak anak-anak belajar rangkaian listrik seri. Kali ini, Bapak menggunakan media virtual lab rumah belajar dari Kemendikbud. Bapak berharap setelah melihat video ini, anak-anak memiliki 4 kemampuan dasar, yaitu yang pertama, anak-anak mampu memahami konsep hambatan disusun seri. Yang kedua, anak-anak mampu menghitung nilai hambatan ekivalen atau hambatan pengganti atau juga disebut hambatan total dari rangkaian seri tersebut. Yang ketiga, anak-anak juga mampu menghitung nilai kuat arus total yang ada pada rangkaian listrik tersebut. Yang terakhir, jangan lupa anak-anak memiliki kemampuan menghitung tegangan pada masing-masing resistor. Bapak perkenalkan, kita menggunakan sebuah baterai DC, ditandai ada kutub positif dan kutub negatif, yang voltasenya bisa kita ubah-ubah nantinya. Berikutnya ada kawat penghubung yang seharusnya bentuknya ini lurus, tapi kita bentuk seperti persegi panjang. Nah, sehingga membentuk sebuah rangkaian, sirkuit rangkaian. Nah, berikutnya ada bola lampu. Nah, bola lampu ini fungsinya dua nanti. Yang pertama sebagai indikator mengalirnya arus listrik, ditandai dengan menyalanya bola lampu. Yang kedua, fungsinya juga berperan sebagai resistor hambatan. Berikutnya ada resistor hambatan yang akan kita susun sedemikian rupa sehingga menjadi hambatan seri. Untuk mengukur tegangan masing-masing hambatan, kita menggunakan alat ukur voltmeter. Dan untuk mengukur arus total yang melewati rangkaian, kita menggunakan alat ukur namanya ampermeter. Baik, kita mulai dengan menyusun hambatan secara seri. Mempermudah memahami hambatan disusun seri, anggap tadi ini persegi panjang sirkuitnya, maka masing-masing sisi Bapak akan tambahkan sebuah resistor. Baik, di atas kita tambahkan sebuah resistor, kemudian di bawah juga ada, di kanan kita tambahkan, dan terakhir di kiri. Nah, inilah bisa dilihat secara langsung, inilah hambatan seri. Konsepnya dalam kehidupan sehari-hari adalah penyusunan gerbong kereta api, bahwa bagian yang satu dihubungkan dengan bagian yang satu lagi dengan cukup sekali berpasangan. Nah, perhatikan di sini juga bisa diibaratkan seperti tangan yang sedang bergandengan. Nah, ini ya, konsep seri adalah berkelanjutan, hubungkan menjadi serial berkelanjutan. Paham ya? Nah, yang kedua, bagaimana menghitung hambatan pengganti hambatan disusun seri? Caranya cukup menambahkan nilai masing-masing hambatan yang sudah dirangkai secara seri. Nah, maka kalau kita bikin simbol ini R1, R2, R3, dan R4, maka hambatan totalnya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah dengan R4. Tahu secara matematika, hambatan total pada rangkaian seri adalah jumlah dari hambatan yang ada. Baik, sekarang kita memahami arus total. Nah, supaya mengetahui adanya aliran arus, kita coba gantikan hambatan ini dengan sebuah bola lampu yang bernilai sama, 10 ohm. Nah, sekarang kita akan melihat konsep kuat arus listrik. Arus listrik mengalir pada rangkaian tertutup.
Nah, rangkaian yang kita lihat ini masih rangkaian terbuka karena kutub positif belum terhubung ke terminal kutub positifnya. Begitu juga kutub negatif. Bagaimana cara menghubungkannya? Gunakan saklar. Baik, kita hubungkan kutub positif dengan terminalnya dan kutub negatif dengan terminalnya. Nah, sekarang sudah rangkaian tertutup. Arus listrik mengalir pada rangkaian ditandai dengan menyalanya bola lampu. Nah, sekarang kita sudah melihat arus listrik mengalir seperti ini. Bagaimana menghitung arus total? Gunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Nah, supaya mudah, Bapak gantikan nilai dari baterainya ini biar genap menjadi 40. Karena Bapak tahu tadi hambatan penggantinya adalah 40. 10 ditambah 10 ditambah 10. Supaya mudah nanti menghitungnya. Maka dari rangkaian ini seharusnya kita menghitung nilai arus listriknya adalah I sama dengan V per R, yaitu 40 bagi 40, berarti nilainya 1 ampere. Nah, konsep arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri adalah arusnya bernilai sama. Nah, karena arus tidak terbagi, sini tidak ada percabangan, maka arus yang mengalir pada hambatan pertama yang bernilai 10 ohm ini sama juga nanti dengan arus yang mengalir pada hambatan 10 ohm yang di atas. Karena dia tidak ada terbagi, dia arus yang sama melewati. Nah, sekarang mari kita cek nilai arus total. Seharusnya tadi bernilai 1 ampere. Nah, kita gunakan alat ukur namanya ampere meter. Sekarang ampere meternya kita hubungkan. Yang merah kabel positif, yang hitam kabel negatif. Nah, kita tahu aliran arus dari kutub positif mengalir, ini posisi jalannya ngalir, terus mengalir menuju kutub negatif. Berarti kalau kita lihat ini positif, nah berarti yang merah kita letakkan di atas. Nah, berikutnya yang negatif kita letakkan di sebelah sini. Nah, terbukti ya, nilai arusnya adalah 1 ampere, yaitu 40 volt dibagi dengan 40 ohm. Nah, yang terakhir kita menghitung nilai tegangan pada masing-masing hambatan. Nah, rumusnya V sama dengan I yang bersama tadi yang bernilai 1 dikali hambatannya. Nah, karena ini serba sama, kita letakkan di tengah voltasenya. Untuk hambatan yang di atas, mari kita hitung tegangannya. Ingat, aliran positif berarti kutub positif di sebelah sini, kutub negatif di sebelah sini. Oke, 10 volt untuk tegangan hambatan yang di atas. Nah, kalau kita lihat nilainya sama, coba kita geser negatifnya ke sebelah sini, kemudian positifnya di sebelah sini, juga 10 volt. Nah, sekarang kita lanjut, negatif ini ke sebelah sini, yang di sebelah sini kita ukur sama nilainya. Yang ini kita bikin di sebelah sini, yang kaki negatifnya sebelah sini, juga 10 volt. Nah, kalau dijumlahkan 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 volt, hasilnya sama dengan yang kita ukur dari sumber tegangan. Nah, di sini catatannya, coba kita ukur dari terminal positif dengan terminal negatif. Positifnya kita geser ke sini. Nah, ini sumber tegangan 40 volt. Baik, sekarang mari kita belajar
latihan soal. Nah, pertanyaannya adalah isilah nilai dari hambatan pengganti dari susunan hambatan disusun seri berikut ini. Nah, langsung saja kita jumlahkan. Hambatannya adalah 6 ditambah 11 menjadi 17, 17 ditambah 14 menjadi 31, 31 ditambah 8 menjadi 39. Nanti kita jawab 39 ohm untuk hambatan pengganti. Nah, berikutnya arus total. Rumusnya adalah V total 24 V sumber dibagi dengan hambatan total yang tadi nilainya 39. 24 dibagi 39 berarti nilainya adalah 0,615. Ingat, tanda titik sebagai pemecah desimal. Kalau di sekolah mungkin anak-anak pakai koma ya. Oke. Berapa nilai tegangan pada hambatan 1? Hambatan 1 yang menilai 8. Nah, ingat, menghitungnya menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I total, I bersama tadi dikali R1. I totalnya tadi 0,615 ampere dikali 8, maka kita mendapatkan nilainya adalah 4,923. Nah, berikutnya kalau kita mengukur tegangan pada R2, rumusnya adalah I bersama I total dikali R2. Berarti 0,615 dikali 14. Nilainya menjadi 8,615. Nah, berikutnya hambatan tegangan pada hambatan 3, HR3. Berarti rumusnya V sama dengan I bersama I total dikali R3. 0,615 dikali 11 berarti menjadi 6,769. Ini sudah nilai pembulatan pastinya. Nah, berikutnya yang terakhir, tegangan pada ujung-ujung hambatan R4. Berarti rumusnya V sama dengan I kali R, V4 sama dengan I total dikali R4, 0,615 dikali 6, hasilnya adalah 3,692. Baik, mari kita cek jawabannya. Oke, alhamdulillah sudah benar. Silakan anak-anak mengulangi video ini agar lebih mengerti. Langsung saja buka website Kemendikbud, masuk ke rumah belajar dan cari menu laboratorium Maya. Kemudian ambil materi rangkaian seri dan paralel. Terima kasih, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.